Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Syarikat tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentan 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan pada saat berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer, kabinet semu atau kuasi parlementer. Dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlementer sebagaimana semestinya. 2. Kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal ini tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintahan. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang terakhir, Presiden mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintah. Selain Presiden dan para menteri atau kabinet, negararis juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua bagian, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari setiap negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian tersebut mengirimkan 2 orang perwakilan. Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dari konferensi meja bundar memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Namun, bagaimanakah nasib negara serikat tersebut? Ternyata muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia yang menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada negara kesatuan NRI. Maka pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian menggabungkan diri menjadi NRI yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, negara RIS hanya memiliki 3 bagian, yaitu NRI, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Bagaimana pengaruh kondisi seperti itu terhadap RIS sendiri? Kondisi ini mendorong RIS untuk berunding dengan pemerintah RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapkan yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Di dalam piagam tersebut dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang terdiri dari 2 gabungan konstitusi, yaitu Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUD 1950. Pemerintah bersatu ini dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagaimana diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatisme yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya, yang pertama adalah Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang lebih dikenal dengan APRA. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari atas kepercayaan rakyat mengenai akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana yang aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA ini adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan untuk membentuk pasukan tentara tersendiri di bagian negara RIS. Pada tanggal 23 Januari tahun 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung dengan melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap pasukan TNI. Pasukan APRA ini tidak mau bergabung dengan pasukan Indonesia dikarenakan mereka tetap bertahan dengan status quo karena menurut mereka jika mereka bergabung dengan pasukan Indonesia mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA ini juga didukung oleh Sultan Hamid II yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Yang kedua adalah pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan ini diawali dengan adanya kekacauan yang terjadi di Sulawesi Selatan pada bulan April tahun 1950. Kekacauan ini terjadi karena adanya pemberontakan dari kelompok masyarakat anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur untuk menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan atau kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April tahun 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Pada saatnya sama dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan dengan dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Pada tanggal 15 April tahun 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT atau Sukawati. Tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hafi Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Yang ketiga adalah Gerakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS. Gerakan RMS ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April tahun 1950. Penyebab utama munculnya gerakan RMS ini adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasa sangat kecil dan berbanding terbalik dengan yang ada di daerah Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi dengan adanya ekspedisi militer yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat diatasi seperti Ambon, Maluku, dan sekitarnya, sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda.